Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara instalasi web server. Instalasi web server. Kami di sini akan menjelaskan definisi dari web server, Ubuntu server, web server Apache 2, dan proses instalasi web server. Yang pertama, di sini ada anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya, Fahri Ariel Andriansyah, NIM 1524001. Yang kedua ada Genaro Kinara Syahdi, NIM 152400130. Yang ketiga ada Herdianto Hamzah, NIM 1524093. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu web server, Ubuntu server, dan web server Apache 2. Yang pertama, web server. Web server. Apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk menerima permintaan dari browser pengguna atau klien dan mengirimkan kembali halaman web yang diminta melalui protokol HTTP atau HTTPS. Fungsi dari web server yang pertama menyimpan dan melayani konten situs web seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan lain-lain. Yang kedua, menangani permintaan HTTP dari klien seperti browser. Yang ketiga, mengelola lalu lintas data antara klien dan server. Yang terakhir, menjalankan aplikasi web melalui server-side scripting seperti PHP, Python, dan lain-lain. Cara kerja web server yang pertama, pengguna mengakses situs melalui browser. Selanjutnya, browser mengirimkan permintaan ke web server. Yang ketiga, web server memproses permintaan. Yang keempat, web server mengirim respons, biasanya berupa halaman web, ke browser. Yang terakhir, browser menampilkan konten ke pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Ubuntu server. Ubuntu server adalah versi dari sistem operasi Ubuntu yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai server. Berbasis Linux, Ubuntu server bersifat open source, gratis, dan banyak digunakan untuk layanan web, database, cloud, dan lain-lain. Kegunaan Ubuntu server antara lain, yang pertama itu web server, yang kedua ada database server, yang ketiga ada file server, yang keempat ada mail server, yang kelima ada server virtualisasi, dan yang terakhir ada kontainer hosting. Fungsi utama Ubuntu server yaitu yang pertama ada open source, selanjutnya ringan dan efisien, stabil dan aman, scalable, dan yang terakhir kompatibel dengan cloud. Selanjutnya web server Apache 2. Apa itu Apache 2? Apache 2 atau Apache HTTP server versi 2 adalah perangkat lunak web server open source yang digunakan untuk mengirimkan konten web kepada pengguna melalui protokol HTTP atau HTTPS. Apache dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan merupakan salah satu web server tertua dan paling banyak digunakan di dunia. Fungsi Apache 2 yang pertama menyajikan halaman web ke browser pengguna, menangani permintaan HTTP dari klien, menjalankan script server-side seperti PHP, Perl, atau Python, mendukung virtual hosting, dan yang terakhir mengatur keamanan, akses, dan login. Fitur utama Apache 2 yang pertama ada modular, virtual host, konfigurasi fleksibel, keamanan tinggi, logging, dan monitoring. Selanjutnya akan ada penjelasan bagaimana cara proses instalasi web server yang akan dijelaskan oleh teman saya Genaro. Perkenalkan, nama saya Genaro Kinara Syahdi, NIM saya 152400130. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana tata cara dalam penginstalan VirtualBox
ataupun web servernya, dan juga bagaimana cara membuat web server di VirtualBox menggunakan Linux Ubuntu Server. Yang pertama kita lakukan, tentu saja kita harus mendownload virtual machine-nya terlebih dahulu di Google Chrome ataupun di Google, dan juga mendownload Linux Ubuntu Server. Kalau misalkan sudah di-download, maka kita tinggal buka virtual machine-nya, di mana di virtual machine ini terdapat tombol new. Di tombol new ini tinggal kita ketik dan kita tinggal di sini akan muncul virtual machine name dan operating system. Kita tinggal memberikan nama untuk web server yang akan kita buat. ISO image yang kita pilih adalah ISO ataupun Linux Ubuntu Server yang tadi kita download di Chrome. Habis itu kita tinggal klik next, yang dimana akan muncul untuk OS install setup, yang dimana kita harus membuat suatu username yang saya gunakan untuk web server ini, username dengan bernama niche. Nah, untuk passwordnya saya menggunakan password yaitu angka 1. Nah, tinggal kita masukkan ke passwordnya, lalu kita next lagi. Untuk hardware-nya saya mengaturnya dalam base memorinya yaitu 4 GB dan untuk prosesornya yaitu 4 CPU. Tinggal klik next. Virtual hard disk-nya saya membuat virtual hard disk di dalam servernya itu sebesar 25 GB. Nah, di sini ada informasi-informasi yang menunjukkan apa saja yang terdapat dalam web server kita ataupun Linux Ubuntu servernya. Di sini kita tinggal klik finish. Lalu sebelum memulai untuk membuat web server atau meng-start dari web servernya, itu kita harus mengganti terlebih dahulu. Untuk ID secondary device-nya itu kita ganti dengan ISO yang tadi kita download ataupun Linux Ubuntu Server yang kita download dari Chrome. Lalu untuk adapternya kita ubah jadi bridge adapter. Kita mulai web servernya, kita mulai pembuatannya, kita mulai install Ubuntu servernya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ketika muncul tampilan seperti ini, kita tinggal pilih English lalu klik down. Ini merupakan sebuah bahasa yang nanti akan kita gunakan. Di sini kita tinggal klik done saja. Nah, untuk base for the installation-nya kita pilih Ubuntu Server, kita klik done. Untuk DHCP-nya kita bisa pakai DHCP regular ataupun bawaan dari Ubuntu servernya yang dibuat. Jadi kita di sini klik saja. Untuk proxy address juga sama, kita pakai settingan regularnya. Di sini kita mirror location path test terlebih dahulu untuk membaca package list, lalu klik done. Kemudian untuk di sini kita membuat suatu create custom one, kita checklist yang use entire disk dan setup disk as an LFM group. Lalu kita klik done. Untuk file system summary-nya tidak ada yang kita ubah, kita klik done saja, lalu klik continue. Dan di sini kita bisa memasukkan nama. Untuk profile configuration-nya, namanya ini sesuai dengan kalian ingin mengisinya apa. Server name juga sesuai ingin mengisinya apa. Kita masukkan server name-nya, kita masukkan username-nya, kita pilih password-nya apa, dan untuk confirm password, ulangi password yang kita buat. Untuk Ubuntu Pro-nya kita skip, kita continue. Nah, di sini untuk info open SSH servernya kita checklist agar nanti tidak usah install lagi di dalam web servernya. Untuk ini, untuk feature server snapshot kita klik dan saja, lalu kita tunggu dalam proses penginstalannya.
Kalau misalkan sudah selesai, kita pilih reboot now, maka website-nya akan reboot. Kita pilih reboot dahulu. Kalau misalkan sudah ada tampilan seperti ini, maka web server bisa kita buat. Kita tinggal login, lalu kita tinggal atur bagaimana cara kita membuat website ini. Yang pertama kita lakukan, tentu saja kita login terlebih dahulu. Kita masukkan username dan passwordnya. Kita berikan perintah berupa clear untuk menghapus teks-teks yang ada di dalam perintah yang tadi muncul. Lalu perintah pertama yang kita berikan adalah sudo apt update untuk mengupdate dari website kita. Kita dimintai konfirmasi password, kita masukkan password kita. Nah, kalau sudah update, kita masukkan perintah lagi, clear untuk menghapus teksnya. Terus kita masukkan perintah sudo apt install apache 2. Nah, perintah ini berfungsi untuk menginstal server Apache 2-nya. Nah, kalau misalkan sudah terinstall, kita bisa lihat di sudo wp applist, yang dimana itu merupakan firewall dari firewallnya, dan terlihat di situ sudah ada Apache, Apache Full, Apache Secure, dan OpenSSH. Apache ini itu merupakan penjelasan kalau misalkan Apache sudah berada di port 80 dan Apache Full dan Secure itu berada di port 443. Lalu kita cek apakah kita berikan perintah sudo wv allow Apache agar Apache ini dapat berjalan di port 80. Dan juga sini kita tambahkan sudo wv allow OpenSSH. Nah, untuk melihat apakah Apache sudah berjalan di port 80, kita bisa melihatnya dengan memberikan perintah sudo wv enable, yang dimana sudo wv enable, lalu kita bisa ketikkan sudo wv status. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalkan Apache, OpenSSH, Apache V6, dan OpenSSH V6 sudah dalam actionnya allow. Berarti di firewallnya Apache dan OpenSSH sudah bisa dijalankan di port 80. Kita bisa pakai perintah sudo system ctl status Apache 2. Di sini kalau misalkan terlihat kalau tulisannya adalah aktif dan running, berarti server dari Apache 2 kita sudah bisa dijalankan. Kita tinggal Ctrl C, dan lalu kita cek IP kita untuk dibuka di Chrome dengan cara ifconfig. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan perintah ifconfig, kita harus mendownload yang namanya nettools terlebih dahulu dengan cara sudo apt install nettools. Kalau sudah terinstall, kita langsung saja berikan perintah ifconfig. Di situ terlihat kalau misalkan IP dari server kita adalah 192.168.91.219. Nah, IP ini yang akan kita tulis di Chrome. Kita buka Chrome, kita tulis IP-nya. Nah, kalau misalkan sudah terdapat tampilan seperti ini, berarti server Apache 2-nya sudah bisa dijalankan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dapat merubah tampilan seperti ini dengan cara merubahnya di var www.html. Tapi kami menggunakan metode lain, di mana sebenarnya ada metode biasanya, yaitu kita membuat suatu indeks HTML di var www.html,
lalu mengeditnya di Nano, menuliskan suatu codingan di Nano. Namun kekurangan dari metode tersebut adalah metode tersebut tidak bisa copy paste dikarenakan kami menggunakan Linux server Ubuntu, bukan Linux server desktop yang dimana itu bisa copy paste. Dan untuk menanggulangi masalah tersebut, kami akhirnya menggunakan VSFTPD, yaitu merupakan sebuah file server. Untuk menginstal VSFTPD-nya, kita tuliskan dulu sudo apt sudo update untuk file servernya. Kalau misalkan sudah update, kita tuliskan lagi sudo apt upgrade. Lalu kalau misalkan sudo apt update dan sudo apt upgrade, kita baru bisa menginstal yang namanya sudo apt install VSFTPD. Kita install. Nah, kalau sudah install, langkah pertama yang kita lakukan adalah tuliskan sebuah perintah, yaitu sudo system start VSFTPD untuk menjalankan agar si server FTP-nya itu dapat berjalan. Lalu sudo system enable agar si server FTP-nya ini dapat enable, dapat dijalankan di sistem servernya. Lalu kita masukkan perintah sudo nano etc vsftpd.conf. Nah, yang dimaksud dengan conf di sini adalah conf merupakan sebuah file konfigurasi yang dimana sangat-sangat berguna ataupun berfungsi agar si server FTP ini dapat berjalan. Kalau misalkan ada kesalahan dalam file konfigurasinya, maka server FTP ini tidak dapat berjalan. Hal tersebut kita harus mengatur dari conf ini. Karena kami membuat sebuah server FTP-nya itu baru pertama kali di web server ini, maka untuk conf itu biasanya langsung terdapat settingan default-nya. Namun settingan default ini bisa diganti nantinya sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalkan dalam settingan default, kita langsung saja menuju ke bawah, lalu tinggal menambahkan user sub token sama dengan $user, lalu local root sama dengan home/$user/FTP. Lalu kita tuliskan passkey min portnya 40.000, dan passkey max portnya adalah 40.100. Dan untuk passkey min port dan max portnya ini tergantung kalian ingin memasukkannya berapa, tapi kami di sini menggunakan 40.000 dan 40.100. Nah, kita bisa clear saja. Lalu kita sudo. Nah, ini adalah langkah awal dalam pembuatan VSFTPD-nya, yang dimana untuk sebelum membuat sebuah direktori dari FTP-nya, kita bisa menambahkan user terlebih dahulu. Nah, apa fungsi dari user ini? Fungsi dari user ini agar user yang ditambahkan ini akan menjadi pemilik dari server FTP-nya. Untuk menambahkan user, kita bisa memberikan perintah sudo add user. Lalu ketikkan username yang kalian mau. Saya ketikkan username match di sini. Terus kita update password. Saya mengetikkan password yang tepat 1. Untuk full name, room number, word font, home font, dan other itu opsional untuk diisi. Bisa diisi dan bisa tidak. Kalau misalkan informasinya benar, kita ketik Y. Lalu netizennya sudah ditambahkan ke dalam server kita. Jadi username yang ditambahkan terdapat 2, yaitu username yang pertama tadi yaitu mix, lalu username yang tadi kita tambahkan yaitu match. Lalu kita
Di sini adalah proses untuk membuat direktori dari FTP-nya. Untuk membuat direktorinya, itu kita harus memberikan perintah yaitu sudo mkdir/home/nas/ftp. Nah, direktori yang dibuat adalah direktori yang di belakang, yaitu FTP-nya. Lalu kita ketikkan perintah sudo chown nobody /group /home/nudge/ftp, lalu sudo chmod a /home/nas/ftp. Di mana untuk chmod a ini merupakan sebuah perintah chmod untuk izin dari server FTP-nya ini tidak, ataupun direktori FTP-nya ini tidak bisa diubah oleh siapapun, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa ditulis, ataupun tidak bisa dihapus. Langkah selanjutnya adalah kita membuat suatu direktori untuk mengupload sebuah file nantinya ataupun sebuah folder. Nah, saya di sini caranya hampir sama seperti tadi. Kita memberikan perintah yaitu sudo /home/nudge/ftp lalu /nama files ataupun nama directory upload yang akan diberikan sebuah file nantinya dari luar server FTP-nya. Di sini saya directory upload-nya menggunakan nama files. Lalu sudo kita ketikkan lagi perintah sudo chown nudge/home/nas/ftp/files, yang dimana berarti directory files ini akan dimiliki oleh usernya nudge saja. Kalau sudah berhasil, kita lanjutkan masukkan perintah sudo chmod 777/nas/ftp/file, di mana sesuai dengan saya jelaskan tadi, sudo chmod ini untuk izin dari direktorinya yang 77 ini menandakan kalau misalkan dari direktori files ini dapat diubah ataupun dapat ditulis, dapat diupload ataupun dihapus oleh semua orang yang dapat mengaksesnya. Selanjutnya adalah kita memberikan perintah sudo systemctl restart vs/epd untuk merestart dari server FTP-nya. Lalu kita mengecek status dari server FTP-nya berjalan atau tidak menggunakan sudo service vs/ftpd status, yang dimana kalau misalkan terlihat di sini warna hijau dan tulisan aktif, berarti server FTP-nya bisa berjalan ataupun sudah berjalan. Kita installasi saja, dimana untuk mengupload sebuah files ke dalam direktori upload itu kami menggunakan sebuah apps yang dinamakan FileZilla. Dari dalam FileZilla ini nanti kita memberikan sebuah folder ataupun sebuah files yang berada di luar dari server FTP. Caranya adalah kita memasukkan IP terlebih dahulu, IP server kita di dalam hostnya. Setelah itu masukkan username-nya. Username yang digunakan adalah username yang terdapat file FTP-nya. Kalau di server kami tadi kita menguploadnya dalam username nudge. Lalu dimasukkan passwordnya dan lalu berikan port 22. Kenapa? Sebenarnya di sini ada port 21 dan port 22. Kenapa kami menggunakan port 22? Karena port 21 terkadang terjadi error saat directory listingnya. Untuk menanggulangi hal tersebut, untuk mempercepat prosesnya, kami menggunakan port 22. Kita tinggal klik connect. Nah, di sini berarti tandanya kita sudah masuk ke dalam server FTP-nya. Nah, di sini kita tinggal klik nudge-nya, lalu di sini ada server FTP-nya ataupun directory FTP. Kita klik 2 kali, lalu kita cari yaitu directory files-nya untuk menguploadnya. Nah, di directory files ini kita masukkan sebuah folder ataupun sebuah file. Nah,
Nah, kalau kami di sini memasukkan atau mengupload sebuah folder yang bernama test, yang dimana isinya merupakan codingan HTML. Nah, untuk mengeceknya apakah si folder yang kita upload itu sudah masuk, kita bisa mengetikkan perintah sudo ls/home/nas/ftp/files, dimana kalau terdapat tulisan dari folder yang kita kirimkan tadi, berarti tandanya foldernya sudah masuk. Lalu langkah selanjutnya, agar si folder test ini dapat terlihat ataupun dapat membuka tampilan dari web IP tadi, itu kita harus merubahnya ataupun harus memindahkannya dari directory files menuju ke /var www.html seperti awal tadi. Nah, caranya adalah kita ketikkan perintah sudo nv/home/nas/fqt/fast/test /var/www/html. Nah, kita cek lagi apakah si folder test sudah masuk ke var www.html-nya. Kalau misalkan di sini tertulis index HTML dan nama folder kita, berarti tandanya sudah masuk. Setelah ini, kita tinggal masukkan lagi, kita buka Chrome, masukkan IP-nya. Lalu untuk membuka dari folder testnya, kita bisa pakai /test. Jadi di sini test adalah nama foldernya, berarti / masukkan nama folder sesuai dengan apa yang tadi kita upload. Lalu kita klik saja sini kode HTML, ataupun kita bisa langsung /test/kode.html untuk langsung membukanya. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalkan dari codingan HTML itu dapat terlihat dari web server kita. Nah, sudah seperti ini, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan diberikan oleh Widianto Musa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, web server. Web server adalah komponen penting dalam infrastruktur internet yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan secara online. Dengan memahami cara kerja dan fungsi web server, kita dapat lebih menghargai teknologi yang mendukung pengalaman browsing kita sehari-hari. Yang kedua adalah Ubuntu server. Ubuntu server adalah pilihan yang kuat dan fleksibel untuk berbagai aplikasi server, dengan dukungan komunitas yang luas, dokumentasi yang baik, dan fitur yang kaya. Ubuntu server menjadi salah satu distribusi Linux yang paling banyak digunakan di dunia untuk keperluan server. Yang ketiga adalah Apache. Apache adalah server web yang kuat dan fleksibel yang telah terbukti handal dalam berbagai aplikasi. Dengan dukungan komunitas yang luas dan banyaknya modul yang tersedia, Apache tetap menjadi pilihan utama bagi banyak pengembang dan administrator sistem untuk menghosting situs web dan aplikasi web. Yang keempat, proses instalasi web server. Di Ubuntu sangat sederhana dan efisien, cukup menggunakan beberapa perintah terminal. Yang kelima, dengan memahami konsep dan instalasi web server, kita dapat membangun dan mengelola layanan web server secara mandiri. Sekian presentasi dari kami, kelompok kelima. Kami mengucapkan terima kasih.